Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inneke Septika Rahim. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang bayi baru lahir dengan sepsis. Nah, yang pertama ada pengertian bayi baru lahir dengan sepsis. Sepsis neonatum adalah infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh bayi baru lahir sampai 1 bulan atau 4 minggu pertama. Sepsis yang timbul dalam waktu 4 hari atau lebih kemungkinan disebabkan oleh infeksi nosokomial atau infeksi silang yang didapatkan dari rumah sakit. Hal ini perlu dipahami atau pengetahuan ibu bahwa sepsis neonatum lebih cepat pada bayi prematur. Sepsis neonatum juga disebut sepsis atau sepsis neonatal. Nah, yang kedua ada penyebab bayi dengan sepsis. Penyebab sepsis terjadi pada bayi baru yang hampir selalu disebabkan oleh bakteri seperti E. coli, Streptococcus, GBS, dan Staphylococcus. Infeksi ini dapat terjadi dalam waktu singkat, yaitu 24-72 jam setelah persalinan. Nah, yang ketiga ada tanda dan gejala bayi dengan sepsis. Tanda dan gejala sepsis bayi baru lahir memiliki gejala yang bervariasi. Tandanya pada bayi tidak terlihat. Biasanya gejala sepsis pada bayi baru lahir diantaranya: yang pertama, tidak mau minum ASI atau muntah. Yang kedua, suhu tubuh di atas 38 Celcius, suhu tidak stabil. Yang ketiga, rewel. Yang keempat, lemas dan tidak responsif. Yang kelima, tidak efektif bergerak. Nah, yang keenam, perubahan frekuensi jantung cepat pada awal sepsis, kemudian pelan pada sepsis selanjutnya. Yang ketujuh, ada saat bayi henti napas lebih dari 10 detik, bernapas sangat cepat atau kesulitan bernapas. Yang kesembilan, perubahan warna kulit pucat atau biru. Yang kesepuluh, kuning pada kulit dan mata, ruam kemerahan, dan kurang produksi urin. Nah, yang keempat ada komplikasi ibu hamil beresiko bayi sepsis. Beberapa komplikasi selama kehamilan yang meningkatkan resiko sepsis pada bayi baru lahir. Yang pertama, demam pada ibu saat persalinan. Yang kedua, infeksi pada uterus atau plasenta. Yang ketiga, ketuban pecah dini sebelum usia kehamilan 37 minggu atau 18 jam sebelum dimulainya persalinan. Nah, di sini ada pencegahan bayi dengan sepsis. Yang pertama, pada masa antenatal, perawatan antenatal meliputi pemeriksaan kesehatan ibu secara berkala, imunisasi, pengobatan terhadap penyakit infeksi yang diderita ibu, asupan gizi yang memadai, penanganan segera terhadap keadaan yang dapat menurunkan kesehatan ibu dan janin, rujuk segera ke tempat pelayanan yang memadai bila diperlukan. Nah, itu pencegahan. Nah, yang kedua, pada saat persalinan perawatan ibu, selama persalinan dilakukan secara aspektif, dalam arti persalinan diperlukan sebagai tindakan operasi, tindakan intervensi pada ibu dan bayi seminimal mungkin dilakukan bila benar-benar diperlukan. Mengawasi keadaan ibu dan janin yang baik selama proses persalinan, melakukan rujukan secepatnya bila diperlukan, dan menghindari perilaku kulit dan selaput lendir. Yang ketiga, sesudah persalinan, perawat sudah lahir meliputi menerapkan rawat gabung bila bayi normal, pemberian ASI secepatnya, mengupayakan lingkungan dan peralatan tetap bersih. Setiap bayi menggunakan peralatan steril, menghindari pelakuan selaput lendir dan kulit, mencuci tangan dengan menggunakan larutan disinfektan sebelum dan sesudah memegang setiap bayi. Pemantauan keadaan bayi secara teliti disertai pendokumentasian data-data yang benar dan baik semua personel yang mengenangani atau bertugas di kamar bayi yang harus sehat. Nah, ini yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada ronsen, USG, CT scan, tes darah untuk mendeteksi adanya infeksi, pemeriksaan untuk mengecek apakah ada menurunnya jumlah oksigen atau tidak. Nah, sekian dari saya. Yang tadi itu kita penyuluhan untuk bayi baru lahir dengan sepsis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.